Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita membahas perpajakan ya. Perpajakan yang ada di bab kelanjutan yang kemarin ya, dari bab 3 ya. Kemarin. Nah, kalau bab 3 kemarin kita sudah mempelajari tentang tarif. Sekarang ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, apa itu rekonsiliasi? Tentunya udah pada pernah dengar ya. Rekonsiliasi itu adalah penyamaan atau menyamakan persepsi, itu istilahnya rekonsiliasi. Kok saya nggak pernah dengar nih ya? Pernah dengar ya? Iya, memang sama dengan rekonsiliasi bank ya. Jadi kalau yang penting kita tahu rekonsiliasi bank yaitu saldo rekening bank dengan saldo kas yang ada di tumbuhan kita itu berbeda. Nah, dari sinilah, dari perbedaan ini yang akan kita cari. Apa perbedaan ini? Begitu juga dengan rekonsiliasi fiskal ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Nah, ini penyamaan asumsi daripada perhitungan pajak dengan perhitungan perhitungan perusahaan. Maksudnya saya sharing dulu ininya, sharing. Oke, kelihatan ya? Nah, ini bisa pause dulu yang lain. Ini kebetulan semua kelihatan ya. Sebentar, saya akan ada 52 ya. Ada 52 orang ya. Baik, kita lihat mute. Oke, baik ya. Sekarang kita akan lanjutkan rekonsiliasi. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan beroperasi termasuk perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia wajib membayar pajak. Ini sudah pernah kita pelajari. Ya, nah yang perlu kita akan bahas di sini adalah yang pertama menjelaskan pengertian rekonsiliasi seperti yang tadi sudah jelaskan, menjelaskan penyebabnya, menjelaskan jenis koreksi fiskal dan latihan soalnya. Kelihatan ya? Ini screen-nya kelihatan ya? Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang rekonsiliasi ini, kita harus tahu dua jenis laporan keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang disebut SAK. Terus yang kedua, laporan keuangan fiskal. Jadi, laporan yang disusun oleh kantor perpajakan yang sesuai dengan peraturan pajak dan keperluan perhitungan pajak itu sendiri. Nah, ini karena ada perbedaan, inilah kita akan perusahaan ini harus membuat sebuah rekonsiliasi fiskal. Kita yang membuat rekonsiliasinya berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Ini karena standarnya berbeda. Yang satu menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK), yang satunya menggunakan standar akuntansi fiskal atau keuangan fiskal. Nah, di sini dijelaskan menurut Pohan dalam bukunya menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersil. Ya, keuangan komersil ini dalam hal ini adalah perusahaan ya. Dan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga muncul koreksi atau penyebab baik itu koreksi fiskal positif atau negatif. Nah, ini koreksi fiskalnya ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Dengan tujuan untuk menentukan laba usaha fiskal yang besarnya pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Ya. Jadi kapan koreksi itu disebut positif, kapan koreksi itu negatif. Kalau positif itu artinya menambah laba. Kalau negatif itu mengurangi laba. Itu prinsipnya. Intinya adalah melakukan koreksi fiskal adalah menghitung laba fiskal yang besarannya itu akan dijadikan pajak berhutang atau PKP ya, penghasilan kena pajak. Tujuannya itu. Nah, sehingga disimpulkan rekonsiliasi adalah teknik mencocokkan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal untuk menentukan pajak berhutang atau laba bersih. Sama dengan konsep ini ya, rekonsiliasi bank itu sudah saya bahas.
Kapan rekonsiliasi fiskal dilakukan? Yaitu pada akhir periode pembukaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi komersil dan laba fiskal. Ya, ketika ada perbedaan ya inilah yang harus kita lakukan. Masih ada perbedaan ya, karena standarnya berbeda. Standar yang kita gunakan adalah perusahaan menggunakan standar akuntansi SAK, sedangkan pemerintah atau perpajakan menggunakan standar akuntansi perpajakan fiskal. Nah, itu ya. Nah, di dalam rekonsiliasi ini, secara umum ini ada dua, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Perbedaan tetap ini yang disebutkan permanent differences, sedangkan perbedaan sementara ini disebut timing differences. Ya, ini kita akan bahas nih. Ini ada keterangan menurut Pohan, perbedaan tetap itu adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menghitung laba menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajaan tanpa koreksi di kemudian hari. Jadi ini nggak ada koreksi-koreksi, udah pajak udah fix dia menentukan seperti itu, ya. Perbedaan tetap ini terjadi karena adanya pendapatan dan biaya yang secara komersial diakui tetapi tidak diakui di dalam aturan fiskal. Jadi di komersial diakui tapi di fiskal tidak diakui. Ada pos-pos yang tetap gitu, nanti kita bahas. Nah, perbedaannya, contoh perbedaan tetap ini, contohnya ini adalah PPh final. Ya, PPh final. Contohnya ini, pendapatan sewa. Sedangkan pendapatan sewa itu kan sudah ada pajaknya. Ya, ketika kita mendapatkan pendapatan sewa, itu sudah langsung orang dipotong dengan pajak. Ya, perpajakan itu. Tapi di dalam kondisi standar koordinasi keuangan itu sebagai pendapatan lain-lain, ya. Jadi itu nanti ditambahkan juga sebagai pendapatan, belum dikurangi pajak gitu. Maka dari itu nanti kita bahas. Penghasilan bukan pajak, objek pajak. Nah, ini udah ada semua beban-beban juga dijelaskan, ya, pengganti hubungan pekerjaan jasa dan sanksi perpajakan. Itu juga. Nah, ini yang kelima ini ada yang ini pengganti sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Natura itu seperti bahan makanan gitu ya. Misalnya kalau kita lagi mau THR deh, misalnya mau hari raya Nyepi, atau THR hari raya Lebaran, Natalan, Tahun Baru, itu biasanya ada pemberian sembako gitu ya. Nah, pemberian sembako ini di dalam berdasarkan standar akuntansi perpajakan itu tidak boleh dianggap sebagai biaya. Nah, tentunya kalau bagi perusahaan itu akan mengurangi laba, ya nggak, dianggap sebagai biaya. Nah, ini akan menimbulkan perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang sementara. Sementara apa? Menurut Pohan, perbedaan waktu pengakuan penghasilan yang dia tertentu perhitungan laba menurut akuntansi dengan aturan perpajakan. Ini perbedaan waktu pengakuannya, ya. Ini yang sementara nih. Perbedaan sementara ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan biaya antara periode dari 1 tahun ke tahun berikutnya, yang menyebabkan perhitungan pajak atas jumlah laba yang berbeda dengan laba menurut pembukaan komersil. Contohnya, yang sementara nih, penyusutan, ya, penilaian persediaan itu bergeser itu ya, tidak fix itu. Cuman misalnya tahun ini, oh ternyata biaya persediaan sekarang ini bukan segini loh pemakaiannya, nanti dibebankan ke tahun depan. Itu yang disebut kompensasi kerugian fiskal. Ini juga kadang ada, tahun ini ada, tahun depan kan bisa tidak ada. Nah, ini tidak tetap. Laba selisih kurs. Nah, misalnya kalian labanya dalam bentuk dolar, ya, dalam bentuk dolar atau dalam bentuk pound sterling atau uang asing gitu ya. Nah, sedangkan di perpajakan kita ini tidak menggunakan mata uang asing, kita menggunakan rupiah. Maka dari itu laba yang dihitung berdasarkan karena mata uang asing itu harus dikonversi secara lain, ya, secara dikurskan, artinya dirupiahkan. Misalnya dapat $10.000 untungnya dikali-kalikan aja. Nah, tentunya selisih kurs ini akan ada perbedaan setiap harinya, ya, setiap hari itu kan berbeda. Sekarang misalnya harga dolar per dolarnya 13.000, besok bisa 13.500. Terus besoknya lagi 13.700, besoknya bisa turun lagi. Nah, ini perbedaan kurs inilah yang bisa nanti akan terjadi koreksi perbedaan sementara. Koreksi fiskal, nah ini yang tadi kita jelaskan menurut Undang-Undang nomor 36 tentang PPh, koreksi fiskal itu ada dua, yaitu koreksi positif, koreksi negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Koreksi positif ini penyesuaian yang mengakibatkan penambahan pada pendapatan pengurangan
pada beban kita menurut Agus ini. Ini positif ini terlalu panjang ya. Simpelnya adalah ketika koreksi positif, ketika dikoreksi laba kita akan menjadi nambah. Nah, ini positif. Terus tapi kalau dikoreksinya secara negatif itu berkurang. Dikoreksi jadi laba kita berkurang, itu jadi negatif. Gampang. Beban yang tidak diakui, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Nah, itu amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Ini salah satu contoh. Yang negatif seperti yang saya bilang tadi, ini adalah berdasarkan pendapatan dan beban kita. Ini penghasilan yang koreksi yang mengakibatkan pengurangan laba. Karena begini, ketika laba kita berkurang, ya nggak, laba kita berkurang, itu akan mengakibatkan pembayaran pajak juga berkurang, sehingga itu menjadi koreksi negatif bagi perpajakan. Ya. Nah, ketika laba kita bertambah, maka itu pengaruh positif bagi perpajakan karena kita juga akan membayar pajak lebih besar daripada yang koreksi yang tadi itu ya. Maka itu gampang sebenarnya kalau kita runut ke depan caranya membedakan koreksi negatif apa koreksi positif. Caranya adalah apakah koreksi ini menimbulkan kenaikan laba ataukah koreksi ini mengakibatkan penurunan laba. Kalau kenaikan laba itu positif, kalau penurunan laba negatif. Nah itu dulu ya. Dan itu penjelasan tentang koreksi fiskal. Berikutnya saya akan share satu lagi. Sekarang saya share Excel-nya ya. Nah ini contoh soalnya. Di buku itu ada beberapa langsung dia tidak mau menyebutkan soalnya seperti apa gitu, enggak ya. Nah, ini contoh seperti ini. Saya menggunakan soal yang saya dapat dari internet, jadi ini ada data-datanya. Nama perusahaan itu PT Bintaro. Ya, panjang sekali nih. Ambil dulu deh. Nah ini ya, ini panjang sekali nih. Jadi ini perusahaannya mendapatkan, nah ini pendapatannya, penjualannya, semua biaya-biayanya nanti kita susun. Nah ini koreksinya ada di sini semua. Diminta hitunglah besar PPh badan PT Bintaro sebelum dilakukan rekonsiliasi. Ya ini contohnya nih. Baik, dari soal ini nanti saya akan share ini filenya. Nah ini ada daftar ya. Di sini ada daftar penyusutan ya. Penyusutan ini penyusutan berdasarkan tarif dari dari fiskal. Ini tarifnya ini nggak bisa ditaati nih. Ini dalam peraturan pemerintah nih. Nah, kalau di sini kelompok 4, kelompok 3, 2, 1 ini apa saja ini saya sudah ikutkan sini. Jenis-jenis kelompok 1 apa saja di sini ada. Saya juga nggak hafal ini. Kalau misalnya mau ngeliat ini kelompok berapa nih? Tinggal dibaca aja di sini. Ada 4 apa aja yang jenis 4, terus ada 3 apa saja. Nah, ini 2 apa saja, ini 1 apa saja. Nah, ditentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ini untuk penyusutan sudah ditentukan masa manfaatnya hanya 4 tahun. Sedangkan kelompok 2 hanya maksimal 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun maksimal. Tarifnya juga sudah ditentukan. Metode garis lurus. Ya. Sedangkan kalau metode yang lain, penyusutan berencana ya, ini sudah ada di sini. Ada siapkan di sini nih. Ini semua ada tarifnya ada di sini semua. Ini tarifnya saya buatkan. Masa manfaat nih kalau penyusunan berdasarkan garis lurus ini tarifnya. Kalau berdasarkan ayat 2 ada 2 ayat nih aturan undang-undang berdasarkan pasal 20. Ini 50 ini. Ya, ini ada aturannya nanti kita bahasin. Kita gunakan metode garis lurus saja. Nah, sekarang kita akan bikinkan rekonsiliasi dari soal ini ya. Kita pindahkan dulu bikinkan di halaman 8. Nah, seperti ini. Ini semua ya. Jadi kita buat tabel 2 seperti ini, tabel komersil, nah ini tabel fiskal. Ini keterangannya. Ini koreksi mana positif, koreksi negatif. Koreksi negatif ya. Positif dan negatif. Nah, ini beban gaji ya harusnya segini ya dikurangin ini ya. Dikurangin. Nah, ini harusnya segini ditambahin jadi segini. Nah. Dinaik. Ini yang mengakibatkan semua ini koreksi ini mengakibatkan laba ternyata turun nih. Laba kita. Awalnya kita menghitung laba kita jadi 1.907 sekian,
setelah diadakan koreksi laba kita jadi turun. Jadi 937. Ya, itulah fungsinya koreksi. Kita akan bahas satu persatu. Ya, ada soal ini ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih yang dari soalan pertama nih. Hitunglah. Nah, dari A. Setelah ini ya. A, dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4.800.000. Ternyata dari biaya gaji itu ternyata ada biaya sewa apartemen yang dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan oleh direktur. Nah, ini nggak boleh, ini biaya pribadi, ini nggak boleh dibebankan perusahaan oleh fiskal, nggak boleh. Walaupun di perusahaan itu boleh ya, tanda akuntansi keuangan itu boleh, tapi menurut fiskal ini tidak boleh. Maka dari itu ini kita lakukan koreksi positif. Kenapa? Karena kita lihat di sini biaya ini 4.800.000 ini nggak boleh dimasukkan ke dalam sebagai biaya. Artinya kalau biaya kita dikurangi, otomatis laba kita akan menambah. Nah, apabila itu koreksi ini mengakibatkan menambah laba, maka ini akan jadi positif koreksinya. Ya. Nah, beban gaji awalnya 81.400.000. Nah, karena di dalam ini ada beban yang dinikmati oleh direktur yang tidak boleh dibebankan berdasarkan standar pajak, maka ini akan dikurangi sebesar 4.800.000. Walaupun positif ya, bukan dikurangin ya, bukan ditambah ya, tapi dikurangi ya. Ini kebalikan ya. Jadi ini dikurangi sehingga totalnya menjadi segini. Nah, biaya gaji yang menurut kita 81 dikoreksi 4.800.000. Nah, seharusnya biaya segini. Dengan menurunnya biaya, maka laba kita akan bertambah ya nggak? Biaya kita dikurangin, otomatis kan labanya bertambah. Gitu. Nah, terus selanjutnya ya sudah ya. Terus selanjutnya ini biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini agak panjang sedikit nih. Saya akan jelaskan langsung ini, saya buat tabel biaya penyusutan ini. Penyusutan ini dia. Ini dulu kita buat ya. Ini berdasarkan perusahaan segini totalnya. Ini kita nih buat jadwal ininya, sehingga total biaya penyusutan itu 150 juta. Ini tabelnya nih. Nah, sekarang kita harus cari berdasarkan fiskal seperti apa. Apakah sama seperti ini? Ya pasti tidak, karena aturannya berbeda. Terlihat nih. Ini nanti kita akan bahas kenapa bisa begini. Ini sesuai dengan fiskal, ini dikalikan 5% tarifnya aja langsungnya. Ini kan saya udah jelaskan di sini ada tarif di sini. Mana dia? Tadi mana ya? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini tarifnya kan ada nih. 25%. Kelompok 1, kelompok 2 yang menjadi permasalahan adalah apakah ini kelompok 1 atau kelompok 2 kan begitu. Apakah gedung ini termasuk kelompok 1 atau kelompok 2? Kan itu yang harus diketahui. Nah, maka dari itu saya sertakan di sini. Nanti kalian pelajari ini sudah saya sertakan di sini. Ini maksudnya kelompok 4 dia. Karena gedung ya. Gedung ada di sini nih. Gedung kelompok 4. Gedungan, lokomotif, sumber kereta, ini gerbong, perlengkapan, kapal lambat, dokumen terapung dan ini. Ya, jalan. Ini ada. Tarifnya ada di sini ya. Tarifnya di sini. Nah, tarif mana dia? Sekarang kalian cari di sini nanti. Tarif 6,25%. Sedangkan di sini penyusutannya kalian. Ini dikalikan 5% berdasarkan tarifnya. Ini karena kelompok 4 ya. Terus kendaraan 12,5%. Ini kelompok kendaraan, nanti kalian cari. Terus kita buat ini sesuai dengan ini lagi, ini 12,5% juga nih, mesin. Mesin kita masukkan kelompoknya 8 tahun. Ini lihat ininya ya. Terus peralatan ini juga kelompok 3, ini 25% nih. Masalah kelompok 3 nih. Kelompok 1 dia. Peralatan kelompok 1 ya. Yang kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 3 6,2. Jadi ini aja pakai ini, bisa juga kalian gunakan ini, tapi ini akurat ya masa manfaatnya 4 tahun 8 tahun. Kalau misalnya kalian buat nanti berbeda dia ini 25 tahun, ini 8 tahun, ini masa mana nih? Bisa juga ini menyesuaikan aja. Kalau di sini 5 cari yang terdekat itu boleh. Cuman itu tidak fix.
kalian harus baca tabel ini, apakah benar bisa masuk ke situ atau tidak, ini aturan-aturan. Nah, saya sudah ketemukan di sini, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Peralatan masuk kelompok 1, tarifnya 25%. Sedangkan berikutnya inventaris masuk juga kelompok 1, tarifnya 25% juga. Sehingga kalau di total semua, berdasarkan fiskal komersil, ini total biaya penyusutannya ada 150 juta, sedangkan berdasarkan fiskal dihitung selisihnya adalah 205 juta. Selisihnya adalah 54600. Ini naik apa turun? Naik ya. Jadi biaya penyusutan itu yang awalnya 150 naik jadi 200. Kalau biaya kita naik, ini akan mengakibatkan labanya berkurang ya enggak? Karena lebih semakin besar biayanya, semakin kecil labanya. Nah, kalau labanya berkurang, maka ini akan akan menjadi selisih atau koreksi negatif karena mengakibatkan laba berkurang. Nah, itu ya. Selisihnya adalah 54600. Mari kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita masukkan di sini negatif. Yang awalnya 150 kita tambahkan dengan yang negatif ini jadi 205. Sehingga nanti laba kita akan bertambah dia. Berkurang ya. Yang awalnya 150 ini laba kita akan berkurang. Biayanya 150 jadi 200. Nah, berikutnya kita lihat soal ini. Berikutnya adalah setelah perhitungan ini, nah kita akan melangkah ke C. Ini yang C. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak Bapak Herman sebesar 20 juta. Nah, ada biaya perjalanan, ternyata di dalam itu ada biaya tiket ke luar negeri untuk anak dan istrinya. Ini kan apa ini? Walaupun itu istrinya Pak Herman atau direkturnya, nggak boleh karena dalam fiskal nggak boleh biaya keluarga itu dibebankan ke perusahaan. Itu menurut standar akuntansi fiskal. Maka dari itu ini harus kita kurangin. Nah ini dia biaya perjalanan yang awalnya ada 110, ternyata di dalamnya ada tiket luar negeri buat istrinya. Nah, ini dikurangin biayanya. Ya, harusnya biaya 110 ya dikurangin, jadi berkurang dong biayanya. Kalau biaya berkurang, otomatis laba kita akan bertambah ya. Jadi koreksi positif. Nah, ini 20 juta, 110 dikurangi 20 jadi 90. Ya. Nah, selanjutnya ini ada keterangan nih, transportasi untuk keluarga, nggak boleh itu dalam itu. Nah, selanjutnya yang kedua, beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya. Ini ada biaya gaji staf yang tidak ada buktinya, nggak boleh nih. Kalau nggak ada bukti berarti mana uang ini? Nah, nggak boleh. Nah, oleh pajak itu langsung di tambahnya ini. Jadi biaya seharusnya yang 80 ini ada 7 juta yang biaya ini tidak boleh ada di dalamnya yang harusnya nggak ada notanya, jadi nggak boleh dimasukkan, dikurangin, koreksi positif karena mengakibatkan biaya kita berkurang, ya berkurang, laba bertambah. Ini ya, biaya kita berkurang, jadi 80 juta dikurangi 7 juta jadi 73, awal 80 jadi 73. Ini ada biaya gaji yang tidak ada ininya, nggak ada ya notanya istilahnya ya, nggak ada billnya. Nah, selanjutnya beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Ancol. Ini nggak boleh nih beban rekreasi karyawan itu. Taman ya Ancol itu nggak boleh. Kita lihat dulu. Beban administrasi ini dia rekreasi ya. Beban rekreasi ini ternyata beban karyawan jalan-jalan nih. Untuk kesenangan karyawan nggak boleh dibebankan ini ke pajak. Maka dari itu ini natura istilahnya. Sama seperti pemberian beras, sembako ke karyawan, mengajak karyawan makan-makan bersama itu nggak boleh dibebankan ke biaya komersil ya, perpajakan. Maka dari itu biaya yang total 12 juta ini dikurangin. Biar nggak ada biaya ini boleh masuk nih semua ini. Ternyata semua ini bukan separuh. Karena semuanya dikurangi 12 juta jadi nol. Yang awalnya ada biaya 12 juta sekarang tidak ada karena semua itu dikategorikan biaya natura. Terus ada lagi kita lihat setelah F sekarang di dalam beban administrasi lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar. Nah ini nggak boleh nih sumbangan ke panti asuhan, ada sumbangan yang boleh ada yang tidak. Nah aturan ini panti asuhan nggak boleh nih, maka dari itu dikeluarkan biayanya.
Dikurangi lagi nih biaya administrasi lain-lain ini 2 juta dikurangi sehingga biaya menurun jadi 1.300.000 yang awalnya 3 juta jadi 3.100.000. Selanjutnya lanjut pendapatan sewa. Di dalam pendapatan sewa terdapat sewa bangunan dengan nilai net sebesar 20 juta. Ini ada pendapatan sewa nih yang sudah didapat nilai net. Jadi ini harus dikurangin juga nih. Ini pendapatan sewa ini ternyata ada 20 yang net udah dipotong pajak ini, pajak final ini. Jadi dikurangin dari ini, dikurangin dulu. Awalnya pendapatan kita misal 70 ya dikurangi biar nggak nama banyak. Jadi ini dikurangi 20 juta jadi 50. Kenapa negatif? Jadi koreksi negatif karena mengakibatkan laba kita naik, pendapatan kita kan berkurang. Ya, jadi kalau pendapatan berkurang labanya juga menurun ya nggak? Jadi negatif. Jadi dikurangi. Terus selanjutnya ada pendapatan bunga yang berasal dari bank yang merupakan nilai bersih setelah PPh. Ini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Nah ini ternyata pendapatan bunga ini sudah kena pajak ya. Jadi ini nggak perlu dimasukkan lagi. Ini nggak perlu dimasukkan ke pendapatan itu lain. Karena ini biaya pendapatan bunga ini udah kena pajak ini. Ya kalian mungkin nanti tahu ya, nanti kalau punya tabungan udah mendapatkan pendapatan bunga pasti akan dipotong pajak secara otomatis. Itu ada tarifnya yang disebut pajak final. Nah selanjutnya yang lain-lainnya, nah ini nanti kita bahas setelah pembayaran. Ini ada kredit pajak dia ternyata dia sudah pernah bayar pajak nih. Nanti pajaknya setelah dihitung berapa dia harus bayar pajak, harus dikurangi nih karena dia sudah pernah bayar pajak nih. Pajak bayar pajak secara mandiri. Nah, tanggal melunasi kekurangannya, ini dilunasi kekurangannya ya. Terus tanggal ini menerima potongan pajak bea cukai, ini pajak impor nih. Kalau kalian impor barang sudah pernah bayar pajak, ada bukti pajaknya, ini bisa dikurangi. Misalkan harus bayar 100 juta, terus kalian punya nota pajak sebesar 50 juta, ya tinggal dikurangi, jadi nggak sampai 100 juta bayarnya. Nah, itu. Buatlah perhitungannya. Nah ini contoh perhitungannya. Tadi rujukannya udah ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah mendapatkan tarif ya, belajar dengan tarif. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ke dalam rekonsiliasi ini. Nah, seperti ini. Kita harus cari melakukan perhitungan PPh terutang tahun pasal 17, tarif pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang PPh. Karena penghasilannya ini laba brutonya kita lihat, bukan laba bruto ya, nih peredaran bruto. Nih, bukan laba bruto, beda ini. Peredaran brutonya, ya, ini peredaran brutonya adalah sebesar 10.478. Ya, ini 10.478 ya. 840. Nah, ini nanti di sesi 2 kita akan bahas tentang ini. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi 2, kalian boleh bertanya. Ya, kalian boleh bertanya, saya akan berikan kesempatan bertanya buat kalian. Silakan bertanya. Ini saya stop sharing dulu ya, biar kita balik ke awal. Oke, baik. Ini kita lihat semua udah hadir. Di sini ada orang ya, saya akan minimize dulu. Sekarang kita akan membahas, tadi kita sudah membahas tentang rekonsiliasi ya. Bagaimana cara menyusun rekonsiliasi. Nah ini yang tadi ya berdasarkan soal. Nanti akan saya share ini. Soalnya silakan kalian nanti download. Saya share di sinyal nanti satu di semua. Nah ini rekonsiliasinya, ini penyusutannya. Tadi udah kita bahas, sekarang perhitungannya. Ini tarifnya ya. Tarifnya adalah kita menghitung berdasarkan tarif PPh pasal 17 dan pasal 31E. Yang mana peredaran bruto dari 4,8 sampai dengan 50 miliar, itu mendapatkan fasilitas itu yang akan jadi masalah, mendapatkan fasilitas itu ya, itu jadi agak ribet perhitungannya, panjang. Itu yang harus kita cari. Kita ketahui di pasal itu ada di situ perhitungan seperti ini. 4 miliar dan 800 juta dibagi peredaran usaha setahun. Jadi ini peredaran usaha ini peredaran bruto ya, dikali penghasilan kena pajak setahun.
Nah, ini udah rumus 4.800.000 ini udah rumus dari apa, pemerintah ya. Jadi ini konstan, nggak bisa diutak-atik lagi nih. Jadi aturannya memang begitu. 4,8 miliar dibagi peredaran bruto yang kita cari sekarang, peredaran brutonya berapa, penghasilan kena pajaknya setahun berapa. Ya kan? Nah, kita udah tahu ini 4,8 miliar dibagi 10,529 ini nih. Nah, ini ya, ini peredaran bruto nih. Peredaran bruto dikurangi ini di atas pendapatan sewa. Ya, ini nih udah dihitung di sumber ini 529 ini. Pendapatan barang brutonya adalah 47880 ini dapat dari sini. Ini 410 juta 478 ini peredaran bruto. Ditambah pendapatan sewa lagi nih, pendapatan lain ini 5020. Jadi totalnya adalah 10 miliar 478 840 ditambah 50 miliar sekian menjadi 10,529,660 ini peredaran bruto. Sedangkan PKP ya, penghasilan kena pajak menurut pemeriksaan berdasarkan keuangan berdasarkan fiskal, ini dia labanya 1,9334 ya. Itu langsung kita masukkan di sini. Ini nggak usah dibulatkan. Akhirnya akan ketemu, ini sudah nanti saya akan bagi 4,8 dibagi 10, 529,660 dikali ini menghasilkan 881 juta 881 juta 978.563 rupiah ya. Nah ini yang PKP yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Ini perhitungan sesuai dengan tarif yang kemarin, penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas PKP setahun dikurangi PKP yang mendapatkan fasilitas. PKP itu laba ya. Laba setahun dikurangi laba yang mendapatkan fasilitas, penghasilan yang mendapatkan fasilitas itu 800, ini 19778 itu dikurangi 881 menghasilkan. Jadi inilah penghasilan yang kena pajak yang sudah bulan. Jadi akan kita hitung sekarang. Ya. Kita hitung seperti apa? Ayo kita hitung sama-sama. Ini cara perhitungannya nih, 50% kali 25% ini sama dengan 12,5% ini. Tadi 25%, 12,5%, 50 kali 25% itu sama dengan 12,5%, sama itu ya. 12% dikali penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas kan udah ketahuan nih. Langsung 12% dikalikan ini, silakan kalikan sendiri. Menghasilkan ini 110, 247, 320. Silakan dihitung pakai kalkulator di rumah. Terus ditambah ini udah pajak yang mendapatkan fasilitas sudah ini dihitungnya dapat potongan 50%. Sedangkan yang dapat potongan 50% ini langsung dikalikan 25% dikali penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas sudah dikurangin ini, sudah dikurangin tadi ini. Jadi 25% sisanya dikalikan 1052 hasilnya segini. Ini dijumlahin. Totalnya dijumlahin jadi 374 447 179. Nggak usah dibulatkan dulu, belum. Ada kredit pajak nggak? Ada kredit pajak nih, PPh pasar impor nih. Ada di sini nih. Ini ya kredit pajaknya kan ada di sini ya. Nah ini ya. Pajak impor. Ini dapatkan 102, 750 ini harus dikurangi nih. Ini seperti yang saya jelaskan. Ini 102. Terus PPh sewanya juga udah ada 2%. Ini juga ada. Ini dari mana? Dari 50 itu. Ya, ada sewa ini. Ini ya, ini tarifnya ya. Tarifnya. Soalnya. Nah ini nih, pendapatan sewa sudah dipotong pajak final. Ini dia, pasal 23. Yang 12 ini dengan yang ini. Ada dua nih, bea cukai dan ini. Ini dikurangi. Jadi dari total ini tambah dulu, totalnya 103. Ini dikurangi menjadi totalnya 169. Ada lagi nggak pengukuran ininya? Misalnya ada. Ada lagi nih. Nah ini nih. Yang perusahaan sudah membayar, ini sudah dibayar. Tahun ini sudah dibayar, pasal 25 sudah dibayar 108 juta, ini pajak dikurangi 188 juta. Jadi ini dikurangi pajak yang tadinya 269 dikurangi 108. Ya, ini dikurangi menghasilkan 161. Ya, ini 161. Angsuran PPh pasal 25 ini tinggal dikurangi aja. Ini kan sudah dibayar ya, sudah store sendiri sekian. Nah ini angsurannya ini tinggal dibagi 12.
Nah, ini tinggal dibagi 12 saja nih. Yang ini dibagi 12. Karena ini kan per tahun, ini per bulannya, angsurannya. Jadi setiap bulan kalian store sekian ditambah yang udah pernah store sendiri. Jadi bulan Januari, bulan Desember terakhir, kita sudah membayar pajak. Ini yang sudah kita bayarkan, sudah ada data ini. Terus yang ini angsuran harus kita bayar. Jadi totalnya adalah, nah ini tinggal dijumlahkan aja. Jumlahkan sini. Bisa, ini aja deh. Saya merger dulu, jumlahkan sama dengan ini ditambah atau pajak yang ini saya kasih warna hijau. Nah, jadi ini total pajak yang harus kita bayar di bulan Desember. Ada sudah kita bayar, data yang ada di sini ya sudah terbayar. Maka dari ini harus kita bayar. Nah, ini ya. Ini harus sendiri ini bahasa Indonesia. Nah, ini angsurannya. Ya. Angsurannya harus kita bayar. Maka dari itu pajaknya sebenarnya kalau misalnya kita ada bayar, ini pajak yang terakhir yang kurang bayar tahun 2019 segini. Terus tarifnya ini tinggal dikalikan tarifnya dibagi 12. Nah, menghasilkan seperti ini. Ini 269 PPh yang masih harus di store sendiri sisanya ya kan dari total ini ya 269 ini ya. Total ini dikurangin ini. Ya. Ini totalnya yang belum di store ini harusnya masih harus dibayar totalnya segini. Terus sekarang ada dibayar separuh jadi sisanya segini. Ini dibagi 12 totalnya ini. Ini saya isi keterangan di bawah ini diambil dari sini angkanya ini. Ya, oke. Nah, sementara untuk perhitungan rekonsiliasi dari saya cukup segitu dulu. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara pengisian SPT-nya. Ya, cara pengisian SPT berdasarkan ini. Ini data ini akan kita pakai nanti akan saya share di sinyal ya. Di grup nanti kita akan share. Kalian cari dulu ini ya sepuasnya. Nah ini kan ya cukup sampai situ atau kalian ada yang mau bertanya silakan. Karena sudah saya bahas tadi ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya, itu silakan ditanyakan yang bagian mana yang perlu ditanyakan, perlu dijelaskan, ataukah nanti kalian bisa, misalnya kalau ingin mengulang, diulang dulu ininya. Setelah itu kalian tanyakan, boleh juga, nanti minggu depan ditanyakan, boleh. Bapak, saya mau nanya. Ya. Beban yang tidak diakui pajak itu Pak, yang masuk ke koreksi positif itu yang mana aja ya Pak? Beban koreksi positif ya. Nah itu ada beberapa beban yang harus yang tidak boleh dimasukkan ya. Ini ada aturannya. Koreksi positif itu ini ya, nanti kalau koreksi kapan dia koreksi disebut koreksi positif, kapan disebut koreksi negatif. Ingat patokannya adalah laba. Apabila koreksi tersebut mengakibatkan laba kita nambah, maka dia akan menjadi positif. Nah, dan juga sebaliknya, apabila koreksi itu mengakibatkan laba kita berkurang, maka itu akan jadi koreksi negatif. Ya, itu pakai prinsipnya. Nah, biaya-biaya apa saja yang dijadikan tidak ditetapkan, itu ada di buku pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh ya. Ya itu ada di sana. Cuma nanti kalian buka di sana karena ada beberapa biaya yang memang tidak dibolehkan untuk dibebankan. Ada aturan pajak. Contohnya itu biaya untuk karyawan, ya. Biaya untuk karyawan itu dalam artian untuk kesenangan, misalkan dia makan, ya. Masih banyak lagi. Ini akan bisa kalian ketahui secara detail dan pasti ketika kalian membuka undang-undang perpajakan itu. Ya nanti tolong kalian cari aja di itu ada undang-undang tadi itu yang perlu nanti dibahas. Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi kalian
berapa tadi? Saya tanya dulu yang tadi yang nanya siapa tadi? Yang nanya siapa tadi? Saya Pak dari AKL 1. Kelas apa? AKL 1 Pak. Oke, satu nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14. 14 Ria Melantari ya, benar? Iya Pak. Oke, yang lain? Pak, maaf Pak, mau bertanya. Ya. Transaksi yang dikoreksi positif atau negatif itu yang berpengaruh sama laba aja. Ya, yang mengakibatkan ya ini ya, yang dikoreksi itu kan ada nanti aturannya yang boleh dan tidak. Nanti di buku itu kan ada juga ya. Contohnya ini aja biaya gaji, kalau misalnya ada biaya gaji itu nanti di koreksi itu nanti kalau soal itu kalian akan dijelaskan. Oh ternyata biaya ini koreksi ini sama dengan penyesuaian ya. Penyesuaian A, penyesuaian ini B, penyesuaian itu nanti dijelaskan di soal seperti yang saya jelaskan di sini tadi itu. Contoh ini. Ya, contoh ini. Ini ada gaji yang belum yang apa seharusnya fasilitasnya amatan final nggak boleh dibebankan. Ini akan dari soal nih, kalian akan bisa ya, ketahui. Ya. Nah kalau misalnya kalian bekerja di dalam perusahaan untuk mengetahui ini untuk lebih jelasnya karena ini menyangkut detail ini, kalian harus buka undang-undang pajak ya, undang-undang 14 itu. Nih. Tapi untuk mengetahui koreksi ya kalian nanti bisa dapat data dari soal-soal itu. Jadi ini juga ada nih sebenarnya. Cuman di buku kalian ini nggak dijelaskan secara detail. Ya. Nah, contohnya kalian coba lihat di buku di halaman 97. Itu ada koreksi penjualan tidak memasukkan penjualan pada karyawan sebesar 20.200.000. Itu koreksinya ya. Di halaman 97 dilihat di sana. Nah, itu ada dasarnya ya untuk koreksi. Yang disebut koreksi negatif dan positif apabila, nah ini yang sering sekali bermasalah. Kalian mungkin di sini akan berpikir kalau misalnya koreksinya positif ini akan menambah, ini ditambah ini enggak, berbeda ini ya. Justru kalau positif di sini koreksinya ini akan mengurangi. Ya, koreksi ini dikurangi dengan yang koreksi positif ini karena ini berbanding terbalik nih ya. Dari beda sisi ini. Ini sisi perusahaan, itu sisi fiskal. Kalau dari sisi fiskal yang positif ini akan menambah mereka, ya. Kalau sedangkan yang dari kita, yang dari sisi fiskal ini akan mengurangi kita. Maka dari itu nanti kalau kita temukan di sini, oh koreksi positif, taruh positif berarti, tapi di sini dikurangin ya. Misalnya ini beban gaji 80 juta dikurangi 4 juta jadi 76 itu ya dikurangi. Justru ketika koreksi positif negatif dia ditambah 150 ditambah 54 jadi 200. Itu perbedaannya di situ ya. Ini beda sisinya ini. Ini antara koreksi negatif dan positif. Ya, itu aja. Ada lagi? Coba sebutkan nama dan ini kelas. Kelas 12 AKL 1 absen 24. Absen 24. Belum ada Dwi Pratiwi ya. Benar ya? Udah 2 poin ya dari dulu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Yang lain? Silakan yang lain kalau misalnya ada yang ditanyakan mumpung kita ada buka sisi ya. Kita diskusi. Baik. Yang mau diskusi.